Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara melakukan pemetaan ya, program kegiatan yang ada di Renstra ke dalam nomenklatur Permendagri 90. Baik, langsung saja Bapak Ibu bisa mengakses alamat seperti biasa, yaitu eplanning.sulselprof.go.id. Oke, maka akan muncul tampilan seperti di depan, ya, di layar. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik aplikasi IRP GMD. Nah, jadi masukkan username seperti username yang sudah dibagikan. Ya, misalnya saya menggunakan salah satu akun OPD ya. Misalnya Dinas Perhubungan, atau Dinas Koperasi. Oke, login. Nah, jadi setelah login ya, jadi Bapak Ibu akan secara otomatis diarahkan ke halaman beranda. Nah, di dalam aplikasi RPJMD ini, ya, saya telah tambahkan submodul ya, Permendagri 90. Oke, baik, langsung saja ya. Nah, ketika Bapak Ibu buka, ya, jadi ada menu data dasar, pemetaan Permen 90, dan laporan. Nah, data dasar ini Bapak Ibu bisa memuat, bisa melihat urusan sampai sub kegiatan yang ada pada Permendagri 90. Ya. Nah, di sini sudah saya masukkan, ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau ingin ekspor ke Excel, bisa klik tombol ekspor ini aja. Nah, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Nah, ini semua sudah saya masukkan ya, untuk mempermudah Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu puas, saya lemas. Ya, oke. Ya. Nah, ini lama loading ya. Oke, ini sub kegiatan, sampai di sub kegiatan ya. Ini ada 1904 sub kegiatan. Nah, ini bisa diekspor ke Excel. Jadi Bapak Ibu bisa melihat semua struktur urusan sampai dengan sub kegiatan, semua bidang urusan. Oke. Nah, sekarang adalah Bapak Ibu melakukan pemetaan kegiatan Renstra dengan Permendagri 90. Oke, langsung saja. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengklik menu pemetaan Permen 90, maka secara otomatis menampilkan program kegiatan Renstra OPD Bapak Ibu. Ya. Nah, program kegiatan Renstra yang tampil ini adalah program kegiatan Renstra Bapak Ibu yang sudah diverifikasi oleh Bapeda. Ya. Jadi kalau ada kegiatan Renstranya Bapak Ibu pada e-planning yang belum terverifikasi, dalam arti verifikasi tahap 1 di level bidang counterpart di Bapeda, dan verifikasi 2, verifikasi akhir. Nah, itu nggak akan tampil di menu pemetaan. Jadi yang tampil di sini adalah program kegiatan yang telah terverifikasi 2 tahap. Ya. Baik.
Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat ya, ini kolom. Jadi kalau Bapak Ibu pakai laptop, layarnya sempit, bisa klik ini. Dia akan, tapi saya lebih suka kalau gini aja. Oke. Nah, di sini ada apa namanya? Nama SKPD, ya, bidang urusannya, kemudian nama program, kegiatan, dan indikator kegiatan, output. Nah, kita ke kanan. Nah, di sini di sampingnya itu ada kolom Permendagri 90. Ya. Yang pertama itu nama sub kegiatan, nama program, nama bidang urusan, nama urusan, dan kodifikasinya. Terakhir, keterangan pemetaan. Nah, pertama-tama Bapak Ibu hanya memilih yang ada pada kolom nama sub kegiatan. Maka secara otomatis nama kegiatan, nama program, dan lain dan sampai kodifikasi akan terisi secara otomatis. Ya. Nah, kolom keterangan pemetaan ini diisi ketika ada output kegiatan Renstra Bapak Ibu yang substansinya tidak ada cantolannya pada sub kegiatan Permendagri 90. Nah, begitu. Jadi ini bisa diisi ya ketika tidak ditemukan. Oke, saya contohkan aja langsung. Nah, misalnya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik. Nah, ini berarti hanya support kalau substansi outputnya berarti hanya support satu sub kegiatan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa klik di nama sub kegiatan ini, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih, ya, klik lagi untuk menampilkan pilihan, atau bisa langsung saja mengetikkan kata kunci jasa komunikasi. Nah, ini secara otomatis akan tampil. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Nah, oke. Kalau sudah terpilih ini berarti sudah terpilih. Oke, kita lanjutkan yang lain. Nah, ketika terclose, ini memang tulisannya undefined, ya. Tetapi sebenarnya ini sudah terpilih, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena itu belum disimpan. Nanti kalau sudah tersimpan baru, ya. Oke. Nah, ini kalau baru memilih, ini status ketika lost focus, ya, ke kolom yang lain ini undefined. Ini aman kok. Jadi nggak berarti itu nggak terpilih, tetap terpilih, ya. Cuman memang dia undefined gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya, kegiatan nomor 2. Nah, ini ada 2 indikator output, ya. Nah, ini 2 indikator output ini, oke, kita cari nama subkegiatannya, apakah ada, ya. Perizinan nggak ada. Kendaraan dinas. Nah, ini, ya, jasa pemeliharaan dan kendaraan dinas. Berarti ini ada 2 objek, jasa pemeliharaannya dan perizinan. Oke, kita pilih, ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri. Oke, ya, ini diacukan saja, nggak apa-apa, ini sudah terpilih, ya, ini sudah terpilih. Oke. Nah, yang kedua ini roda 2, tetapi sebenarnya dia sama substansinya. Oke, kita pilih jasa perizinan, kendaraan dinas. Oke. Nah, dapat. Oke, gitu, ya. Nah, ini saya sudah memetakan 2 kegiatan, 2 indikator kegiatan ke dalam subkegiatan. Oke. Setelah dipilih, ya. Nah, ini ada indikator warna merah, berarti ini belum disimpan. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik simpan, ya. Oke, saya klik. Nah, secara otomatis ini akan menampilkan nama kegiatan, nama program, bidang urusan, dan nama urusan yang ada di Permendagri 90. Nah, jadi Bapak Ibu hanya mencantolkan, ya,
atau mengawinkan, gitu istilah umumnya, mengawinkan ya indikator output kegiatan Renstra ke dalam sub kegiatan yang ada di Permendagri 90. Oke. Nah, ini misalnya kita lanjutkan kegiatan ketiga. Penyediaan jasa tenaga non-PNS. Oke, kita cek ya. Siapa tahu ada tenaga non ASN atau ASN. Kita lihat ASN. Oh, tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu bisa menandakan di kolom keterangan pemetaan. Ya, bisa diisi bahwa indikator kegiatan Renstra ini tidak ada cantolan subkegiatannya di dalam Permendagri 90. Oke, ini contoh, misalnya saya isi tidak ada cantolan subkegiatannya di dalam Permendagri, tidak ada subkegiatannya, gitu ya. Ya, ini mungkin bisa diganti pakai kata-kata yang lebih baik lagi. Kegiatannya, oke. Bisa klik simpan, oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan ya, pemetaan dulu semuanya, baru klik satu kali simpan. Jadi nggak mesti pilih satu klik simpan, pilih satu klik simpan, nggak mesti begitu. Ya, kerjanya kayak di Excel, diisi semua, satu kali klik tombol simpan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi contohnya adalah satu indikator output dengan satu subkegiatan. Oke, itu mungkin mudah ya. Sekarang bagaimana ceritanya, bagaimana kasusnya ya, jika satu indikator kegiatan ternyata support ke dalam satu atau dua atau tiga subkegiatan. Nah, caranya gimana? Baik, ya, saya cari misalnya kegiatan yang sebenarnya indikatornya itu, objeknya itu sebenarnya dua. Oke, ini misalnya ya, jumlah perlengkapan dan peralatan. Nah, berarti kalau ada kata dan, ini berarti ada dua objek yang dikelola ya, perlengkapan dan peralatannya. Tapi indikatornya satu baris gitu, bukan dua. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa langsung memilih nama sub kegiatan. Ya. Misalnya perlengkapan gedung, misalnya kita klik gedung kantor. Nah, ini dua kan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih ini. Kemudian bisa lagi memilih ini. Nah, jadi caranya adalah dalam pemilihan ini bisa memilih lebih dari satu subkegiatan di dalam satu indikator kegiatan Renstra. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, kalau salah ya tinggal diklik lagi untuk menghilangkan. Ya. Atau klik tombol X sama. Oke, ini misalnya gedung kantor ini ada dua perlengkapan peralatan. Jadi saya memilih satu perlengkapan gedung kantor sama peralatannya. Oke, gitu ya. Nah, status yang define nggak apa-apa, ya. Itu karena baru, ya, karena sebelumnya dia null. Itu sebenarnya tersimpan. Kalau Bapak Ibu mah dia kayak begini, ya. Nah, sekarang saya klik tombol simpan. Nah, secara otomatis ketika Bapak Ibu mengklik tombol simpan, setelah mengklik tombol simpan, maka ini akan menjadi terdapat ya dua nama subkegiatan di dalam satu indikator, gitu ya. Kalau tiga misalnya nama subkegiatan pilih lagi, gitu. Ya. Nah, sekarang saya mendemokan gimana ternyata kalau dia salah, ternyata bukan itu subkegiatannya. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik yang mana sebenarnya salah, cantolan nama subkegiatan. Klik saja kolomnya, barisnya ya, bukan kolomnya. Nah, ini, ya. Kemudian hapus saja. Nah, gitu. Udah, klik tombol simpan.
gitu ya. Nah, klik tombol simpan. Oke, maka dia akan hilang kan. Nah ini yang hilang ini bisa diklik lagi. Sebenarnya kalau dia memang support satu, dia support yang mana gitu. Gedung kantor. Ya. Nah, pilih lagi gitu. Ya. Oke. Kemudian klik tombol simpan. Nah gitu. Klik tombol simpan. Kita lihat hasilnya. Ternyata dia support bukan satu, dia support dua. Dia memiliki dua sub kegiatan gitu ya. Langsung pilih aja lagi. Nah, gedung kantor, nah ini peralatannya. Nah gitu. Udah simpan. Nah gitu ya. Nah sekarang kalau mau mengganti, tadi kan hapus, ganti misalnya. Ya Bapak Ibu tinggal klik saja lagi. Ini, kemudian dihapus ya, klik tombol silang itu. Kemudian dia ganti kemana. Gitu ya. Nah dia ganti ke sini misalnya. Ya ini contoh, simpan. Nah gitu. Nah jadi prosesnya dengan mengklik tombol simpan, ngedit nama kolom nama sub kegiatan, pilih, kemudian klik tombol simpan. Ya. Nah ini jaringannya lama. Nah dia sudah terganti ya. Nah gitu. Kita kembalikan jasa komunikasi. Nah ini oke. Tombol simpan. Oke. Begitu. Nah jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk semua kegiatan Renstra Bapak Ibu ya. Ketika ada indikator kegiatan yang tidak ada cantolannya, mohon Bapak Ibu bisa mengisi di keterangan pemetaan ya, supaya gampang dianalisa gitu. Nah satu lagi yang terakhir ya, ketika tadi Bapak Ibu memilih nama sub kegiatan ya, nah yang tampil di sini adalah nomenklatur ya, subkegiatan, kegiatan program, bidang urusan SKPD Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melihat subkegiatan, nomenklatur subkegiatan yang ada di bidang urusan lain. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, rutin. Nah, urusan pemerintah bidang koperasi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melihat bidang urusan keuangan, perencanaan pembangunan gitu ya. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu, sekian tutorial kali ini ya. Bapak Ibu bisa memetakan program kegiatan Bapak Ibu di dalam e-planning ya. Oke. Sekian tutorial kali ini ya, lebih dan kurangnya mohon dicukupkan aja deh. Oke Bapak Ibu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.